Selamat pagi teman-teman. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Monika Gisela Firlivia dengan NIM 12612111033. Di sini saya akan menjelaskan materi bab 4, yaitu tentang sikap. Nah, ini yaitu pertama itu saya akan menjelaskan tentang pengertian sikap. Sikap adalah organisasi yang relatif menetap dari perasaan-perasaan dan kecenderungan perilaku terhadap orang lain, kelompok, ide-ide, atau objek-objek tertentu. Dari pengertian ini, ada 3 hal penting yang terkandung dalam sikap, yaitu aspek afeksi atau perasaan, aspek kognisi atau keyakinan, dan aspek perilaku atau dalam bentuk nyata ataupun kecenderungan. Aspek afeksi dari sikap terlihat dengan adanya penilaian dan perasaan terhadap suatu objek. Apabila seseorang bersikap, perasaan yang digunakan kepada objek tertentu bisa positif, bisa juga negatif. Nah, adapun pengertiannya itu bentar. Yang selanjutnya yaitu pembentukan sikap. Sikap-sikap tertentu dapat dibentuk sejak usia dini. Sikap yang lain terbentuk dalam waktu singkat untuk menanggapi suatu kejadian. Kapanpun terbentuknya, beberapa konsep di bawah ini dapat menerangkan sebagian di antaranya. Yang pertama itu ada teori belajar. Teori belajar atau classical condition theory, salah satu penelitian dengan mengondisikan kata terang dan gelap untuk digeneralisasikan dengan putih dan hitam atau sebagai warna kulit. Ternyata pernyataan tersebut dapat menimbulkan sikap positif terhadap orang dengan warna kulit putih dan sikap negatif terhadap orang yang berkulit hitam. Nah, penelitian dalam rangka menunjukkan efektivitas teori ini juga pernah dilakukan oleh orang lain, yaitu oleh Sasta dan Sastas atau Lihat, Brown dan Byrne pada tahun 1994, meminta kepada subjek untuk menjawab kata Belanda untuk hal-hal yang baik dan menjawab Swedia untuk setiap munculnya kata-kata negatif. Nah, adapun yaitu instrument condition. Berbeda dengan teori klasik di atas, teori ini menerapkan prinsip pemberian hadiah dan hukuman terhadap munculnya respon-respon dari subjek. Respon yang muncul sesuai dengan yang dikehendaki diberi hadiah, sedangkan respon yang muncul tidak sesuai dengan kehendak dikenai hukuman. Efektivitas konsep ini juga bisa dilihat dari kehidupan sehari-hari melalui media massa, baik yang berupa audio, visual maupun cetak. Seringkali orang menjadi bersikap seperti yang ada pada media tersebut. Nah, selanjutnya itu ada perubahan sikap. Ada beberapa metode untuk mengubah sikap. Di bawah ini ada beberapa cara yang sering dilakukan oleh ahli psikologis untuk mengubah sikap. Yang pertama itu komunikasi persuasif. Komunikasi sebagai salah satu bagian terpenting dalam interaksi sosial tentunya juga
akan menimbulkan pengaruh-pengaruh sosial. Salah satu dari pengaruh tersebut adalah perubahan sikap, terutama bagi penerima informasi. Namun tidak setiap komunikasi bisa menimbulkan perubahan sikap. Untuk bisa mengubah sikap, masalah mendasar yang harus ada adalah penerimaan isi komunikasi. Secara keseluruhan, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan komunikasi, terutama komunikasi persuasif, adalah komunikator, isi komunikasi, dan situasi serta penerimaan. Selanjutnya yaitu komunikator. Hal penting dari komunikator yang harus diperhatikan ialah karakteristik komunikator, di mana makin tinggi kredibilitasnya, makin besar kemungkinannya dapat mengubah sikap. Kredibilitas komunikator tertentu ditentukan oleh yaitu tingkat keahlian. Kompetensi dan keahlian menambah nilai pesan dari komunikator, sebab pesan yang disampaikan biasanya lebih nalar. Yang kedua itu motivasi dan intensitas komunikator. Adapun contohnya yaitu pelawak yang menyerukan sukseskan pemilu terasa kurang bermotivasi dan bersungguh-sungguh daripada bila hal serupa disampaikan oleh pihak berwenang. Yang ketiga itu daya tarik. Orang yang memiliki daya tarik tinggi biasanya makin disukai. Orang yang disukai oleh audisi akan lebih mudah mengubah sikap. Di samping itu, orang yang menarik kecenderungan untuk diimitasi, termasuk juga sikap-sikapnya. Konsep ini banyak digunakan dalam bidang politik dan periklanan. Apabila kredibilitas komunikator tidak memenuhi syarat, maka akan terjadi hal yang tidak diinginkan. Selanjutnya itu ada isi komunikasi dan situasi. Dalam hal ini yang paling penting adalah jarak antara komunikator dengan audiens, yang tercermin dalam materi komunikasi. Makin lebar jaraknya berarti menuntun perubahan sikap yang sangat drastis. Selanjutnya yaitu penerimaan pesan. Orang yang mempunyai harga diri dan kepercayaan diri tinggi biasanya lebih sulit diubah sikapnya daripada yang memiliki harga diri rendah. Faktor lain yang harus diperhatikan adalah mood penerima pesan. Dengan mood yang baik, perubahan sikap maka besar kemungkinan terjadinya. Selanjutnya yaitu ada teori disonansi kognitif. Asumsi dasar dari teori ini menunjuk pada anggapan bahwa orang pada umumnya tidak menyukai keadaan inkonsistensi. Lebih lanjut, keadaan ini menyebabkan adanya disonansi, yaitu inkonsistensi antar sikap-sikap yang ada maupun antar sikap dengan perilaku. Disonan biasanya dirasakan sangat tidak menyenangkan atau tidak mengenakan, sehingga orang yang mengalaminya berubah untuk mengurangi dan menghilangkan caranya. Adapun caranya antara lain adalah: 1. Mengurangi arti penting dari elemen yang terlihat. Yang kedua itu menambah elemen yang konsonan. Yang ketiga itu mengubah elemen yang membuat disonan agar tidak menimbulkan ketidakkonsistenan lebih jauh. Ketiga cara itulah yang pada akhirnya akan mengubah sikap seseorang ke arah yang lebih sesuai dengan yang dikehendaki oleh subjek. Selanjutnya itu ada congruity theory.
Baiklah, saya lanjutkan. Selanjutnya yaitu congruity theory. Teori ini berlaku bila ada pernyataan dari sumber tentang suatu objek. Pernyataan yang dikemukakan bisa menggambarkan accessories bond atau pernyataan positif 52 setuju atau maupun dissociative bond menunjukkan ketidaksukaan atau pernyataan negatif. Nah, selanjutnya yaitu sikap dan perilaku. Salah satu teori yang bisa menerangkan hubungan antara sikap dan perilaku adalah teori yang dikemukakan oleh Fishburne dan Adjen Adjen 1998. Fishburne dan Adjen pada tahun 1975. Menurut mereka, antara sikap dan perbuatan terdapat suatu faktor psikologis lain yang harus ada agar keduanya konsisten, yaitu niat. Tanpa ada niat, suatu perbuatan tidak akan muncul, meskipun sikap tersebut sangat kuat atau positif terhadap suatu objek. Namun demikian bukan berarti apabila ada kegiatan faktor tersebut akan otomatis terjadi konsistensi antara sikap dan perbuatan. Secara teoris dapat diprediksi akan terjadi konsistensi antara sikap dengan perbuatan apabila antara sikap dan niat, dan antara niat dengan perbuatan tidak terjadi hambatan atau pengaruh. Faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan antara sikap dan niat bisa berasal dari dalam orang itu sendiri maupun dari luar dirinya. Faktor dari dalam misalnya itu adanya karakteristik atau kecenderungan pada seseorang. Ada orang yang sering menyetujui suatu masalah tetapi tidak pernah muncul keinginan untuk mewujudkan keinginan itu. Sebaliknya, ada orang yang memiliki konsisten diri yang tinggi sehingga ia selalu berusaha untuk konsekuensi dengan apa yang sudah menjadi keputusannya. Nah, adapun faktor-faktor dari luar individu yang bisa menghambat konsistensi antara lain adalah tekanan sosial yang sering memupuskan keinginan karena ada perasaan takut untuk mengeprediksikan sikapnya. Demikian juga faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan antara niat dengan perbuatan. Misalnya ada orang yang sudah berniat menonton sebuah film bisa menjadi gagal karena faktor luar maupun faktor dalam diri orang tersebut. Nah, adapun contoh dari faktor luar, misalnya itu karena terjadi hujan lebat sekali, sedangkan ia tidak punya mobil atau uang untuk membayar taksi. Adapun faktor dari dalam antara lain, bila ia ternyata tiba-tiba benci dengan bintang filmnya karena ada kabar bintang tersebut terlibat penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Nah, selanjutnya yaitu pengukuran sikap. Pengukuran sikap yang paling mendasar antara lain dikemukakan oleh Trustoner yang menyatakan bahwa sesuatu yang ada tentu akan eksis. Nah, mengingat bahwa pengukuran sikap memerlukan pembahasan tersendiri dan pada kenyataan sudah cukup untuk penerbitan yang membahasnya, maka pada kesempatan ini hanya akan diberikan gambaran yang tidak terlalu mendalam. Nah, selanjutnya itu ada observasi. Sikap berhubungan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan perilaku, maka mengukur sikap juga bisa dengan melakukan observasi. Seseorang yang mencemooh orang lain, memaki atau memarahi dapat dinilai memiliki sikap yang negatif. Nah, selanjutnya yaitu selanjutnya yaitu adalah self-report. Teknik pengukuran ini sering juga disebut sebagai paper atau pensil
Ada beberapa bentuk yang dikembang dari teknik ini, yang masing-masing memiliki keunggulan dan kekurangan sendiri. Yang pertama itu self-rating self. Skala ini berisi tentang pertanyaan-pertanyaan evaluatif terhadap suatu topik tertentu. Untuk masing-masing pernyataan disediakan juga jawaban demikian rupa sehingga responder tinggal memilih suatu kemungkinan jawaban yang tersedia. Sebagai contoh skala ini adalah pada pengukuran sikap terhadap kenaikan uang lembur yang pertanyaan seperti di bawah ini. Apakah Anda senang dengan kenaikan uang SPP di universitas ini? Nah, sini kan ada angka dari nomor 1 sampai 7. Misalkan 1 sampai 4 tuh sangat senang, sedangkan 5 sampai 7 itu sangat tidak senang. Nah, untuk mengukur sikap terhadap kenaikan uang lembur ini, tentunya dibutuhkan sejumlah item atau pertanyaan sehingga berbagai aspek dari topik yang akan bisa terwakili dari sejumlah item itu, kemudian dijumlahkan skor masing-masing hingga jawaban hingga diperoleh nilai total sikap terhadap masalah tersebut. Nah, yang kedua itu skala Likert. Skala model ini pertama kali diperkenalkan oleh Francis Likert pada tahun 1932, sehingga lebih dikenal sebagai skala Likert. Tidak berbeda jauh dari self-rating. Model ini juga menyediakan pilihan jawaban bagian subjek yang akan diukur sikapnya. Perbedaannya terletak pada tipe jawaban yang tersedia, yaitu terbatas pada tingkat persetujuan terhadap pernyataan yang ada. Ini juga menunjukkan perbedaan lain ya pada skala Likert, bukan pertanyaan yang diminta untuk dijawab, tetapi pertanyaan apabila sikap terhadap keadaan SPP di atas diformulasikan dengan skala Likert akan terbentuk seperti di bawah ini. Nah, pernyataannya itu yang pertama kan, kita akan menerima dengan senang hati terhadap kenaikan SPP di universitas. Nah, ini kan ada pilihan dari 1 sampai 4. Yang pertama itu sangat tidak setuju, yang ketiga itu setuju, yang keempat itu sangat setuju. Dengan mengetahui sikap responden terhadap suatu topik, maka semua jawaban dijumlahkan sehingga didapatkan nilai total dan sikap tersebut. Nah, yang ketiga itu ada bedaan semantik. Dengan menggunakan model ini, responden diminta untuk menilai suatu objek atau konsep pada suatu skala yang mempunyai dua kata sikap yang berlawanan. Nah, contohnya itu di sini kan ada untuk mengukur sikap terhadap kenaikan uang SPP. Misalnya antara lain dapat dibuat skala sebagai berikut. Kenaikan uang SPP itu dari baik ke jelek, terus menguntungkan atau merugikan. Nah, kenaikan uang SPP itu meringankan atau berat untuk yang respondennya. Terus ada yang bersikap bijak atau tidak bijak. Nah, tidak mendapatkan skor sikap. Untuk mendapatkan skor sikap, penilaian bisa disesuaikan dengan pertimbangan tertentu. Pada contoh di atas terdapat 5 garis kemungkinan untuk ditandai, berarti bisa diberikan angka antara 1 sampai 5. Nah, untuk masing-masing pasangan di mana angka 1 untuk kolom yang paling dekat dengan jawaban menunjukkan paling kanan, dan angka 5 untuk kolom yang paling dekat dengan jawaban yang menolak paling kiri. Di tengah diberi angka 3. Nilai total sikap diperoleh dari jumlah keseluruhan jawaban skala sikap. Seperti juga model-model pengukuran dalam psikologi lainnya, harus dibuat secermat dan sebaik mungkin agar tujuan pengukuran bisa tercapai. Nah, adapun syarat-syaratnya seperti validitas baik, validitas isi, validitas konstruksi, validitas eksternal, ataupun validitas yang lain harus dipenuhi. Demikian juga syarat reliabilitasnya. Yang terakhir itu adalah pengukuran fisiologis. Alat ini dikenal sebagai bagian dari teknik Bogus
pipilan yang bertujuan untuk meyakinkan subjek bahwa jawaban yang dikemukakan akan diketahui kejujurannya, sehingga ia akan berusaha untuk menjawab secara jujur. Nah, ketika menggunakan alat ini, subjek dihubungkan dengan suatu alat dengan elektroda. Diberitahukan bahwa setiap jawaban yang muncul dari subjek akan diproses untuk dicetak kebenarannya oleh alat tersebut. Nah, untuk meyakinkannya, dicobakan kepada subjek untuk menjawab pertanyaan yang sebelumnya sudah ditanyakan melalui paper atau pensil test. Sehingga jawabannya sudah diketahui. Nah, selanjutnya itu beberapa saat sesudah menjawab, tidak tanda dari alat menunjukkan suatu arah, bisa jawabannya sesuai dengan jawaban sebelumnya. Tanda diarahkan ke arah yang menunjukkan bahwa jawaban itu benar, berarti hijau. Nah, misalnya bila tidak tanda menunjukkan ke arah salah, misalnya merah. Nah, oke. Kita nih contoh itu kayak kita dikasih pertanyaan, terus ada alat mendeteksinya. Misal kalau kita tidak sesuai jawabannya dengan yang awal, dia akan lampunya berwarna merah. Nah, kalau jawaban sesuai dengan yang awal, dengan yang ditanyakan dengan awal tadi itu, dia berlampu berwarna hijau. Nah, untuk seterusnya, alat ini tidak diperlihatkan pada subjek, hanya diberitahukan bahwa alat ini bisa dilihat oleh tester. Dengan demikian, orang tersebut akan berusaha untuk menjawab secara jujur karena takut diketahui bila ia memberi jawaban yang tidak jujur atau berbohong. Sesungguhnya tester tetap tidak mengetahui tingkat kejujuran subjek dalam proses pengukuran. Nah, sekian pemaparan materi sikap dari saya. Bila ada kesalahan kata atau pengucapan, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.